sumber kekuatan dari ketetapan hukum tarik-menarik ini adalah kekuatan yang agung, mereka menyebutnya. Kecerdasan yang tidak terbatas, superpower. Nah, tentunya dalam ajaran Islam kita meyakini bahwasanya yang memiliki itu semua, yang memiliki kuasa itu, kekuatan yang besar itu, tiada lain yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum tarik-menarik ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk alam semesta. Kalau dalam ajaran Islam kita mengenalnya dengan sunatullah. Assalamualaikum sahabat seputar rezeki. Bertemu kembali dengan saya Agus Dwi Wahyudi di channel Seputar Rezeki. Gimana kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, berkah, berlimpah, dan selalu memiliki vibrasi yang tinggi, pikiran yang selalu positif, dan semangat juang yang besar. Baiklah teman-teman, dalam video kali ini aku akan membahas hubungan antara hukum tarik-menarik dengan ajaran agama Islam. Masih banyak yang bertanya, apakah hukum tarik-menarik ini adalah ajaran yang sesat? Ajaran suatu agama tertentu? Atau juga ada yang bertanya, hukum tarik-menarik ini bertentangan nggak sih dengan ajaran agama Islam? Lalu bagaimana dengan penerapannya? Apakah menyalahi aturan atau syariat yang diajarkan Islam? Secara makna, hukum tarik-menarik ini tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi mungkin dari segi bahasa, karena hukum tarik-menarik ini dipopulerkan di wilayah Barat, yang mana mereka para praktisi the law of attraction ini, atau praktisi hukum tarik-menarik ini memang mayoritas non-Muslim, bukan orang Islam. Ada yang umat Kristiani, Yahudi, bahkan ateis yang tidak beragama. Makanya dari segi bahasa agak terdengar asing di telinga kita bagi umat Muslim. Seperti misalnya dalam menjelaskan sumber kekuatan dari ketetapan hukum tarik-menarik ini adalah kekuatan yang agung, mereka menyebutnya. Ada juga yang menyebutkan kecerdasan yang tidak terbatas, superpower, sesuatu yang memiliki kekuatan yang tidak terbatas. Nah, tentunya dalam ajaran Islam kita meyakini bahwasanya yang memiliki itu semua, yang memiliki kuasa itu, kekuatan yang besar itu, yang maha besar itu, tiada lain yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum tarik-menarik ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk alam semesta. Kalau dalam ajaran Islam kita mengenalnya dengan sunatullah, atau fitrah yang berlaku di alam semesta. Sama halnya dengan hukum-hukum yang lain, seperti hukum tabur tuai, sebab akibat, hukum karma, hukum getaran, yang mana itu semua hukum alam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Dan ini gunanya juga untuk kita berpikir dan menentukan pilihan, yang mana pilihan itu satu paket dengan konsekuensinya. Misalnya kita berpikir untuk menentukan pilihan terang atau gelap, baik atau buruk, positif atau negatif. Kita memilih untuk terhubung atau tidak terhubung dengan Tuhan itu sendiri. Itu dikembalikan kepada kita untuk menentukan semua pilihan itu. Dan tentunya dalam ajaran Islam, kita akan mendapat perhitungannya di hari akhir. Jadi sebenarnya hukum tarik-menarik ini hanyalah salah satu dari beberapa hukum alam yang Allah tetapkan untuk alam semesta. Tapi mengapa hukum tarik-menarik ini begitu populer dan begitu banyak dibahas di mana-mana? Itu karena begitu banyak pengalaman orang-orang yang memanfaatkan hukum tarik-menarik ini untuk menarik uang, mengundang keberlimpahan, kekayaan, bahkan lebih luasnya mengundang kesejahteraan, kesehatan, dan kebahagiaan. Makanya di setiap ilmu pengembangan diri pasti menjelaskan tentang hukum tarik-menarik ini, termasuk channel ini, karena berkaitan dengan seputar rezeki. Dalam loa ini banyak membahas tentang afirmasi, yaitu kalimat penegasan untuk menegaskan diri kita, untuk mendongkrak diri kita agar memiliki keyakinan secara penuh. Dan ini yang berarti mendongkrak sikap optimisme. Sedangkan Islam juga mengajarkan tentang optimisme. Banyak riwayat Nabi SAW mengajarkan bahwasanya kita harus bersikap optimis, memiliki optimisme yang tinggi. Dalam metode Barat, kita bisa mengafirmasikan sesuatu untuk tertanam di alam bawah sadar kita itu di saat kita menjelang tidur atau
dalam kondisi kita baru terbangun dari tidur, untuk mengakses gelombang-gelombang tertentu agar frekuensi kita sama dengan frekuensi apa yang kita inginkan itu. Nah, dalam Islam kita juga diajarkan untuk lebih mudah terhubung dengan Yang Maha Kuasa itu di waktu sepertiga malam. Karena Allah juga menjanjikan bahwasanya di waktu sepertiga malam Allah akan turun ke langit dunia dan mengabulkan doa-doa hambanya. Dan pada waktu-waktu terbaik ini, di sepertiga malam ini, kita lebih mudah terhubung dengan Allah yang Maha Sumber Kebaikan. Ketika kita terhubung dengan sumber kebaikan itu sendiri, maka kehidupan kita juga akan diliputi dari berbagai macam kebaikan. Jadi berkaitan erat antara hukum tarik-menarik dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Jadi kesimpulannya tidak ada pertentangan antara hukum tarik-menarik dengan apa yang diajarkan agama Islam. Hanya berbeda dari segi bahasa dan beberapa pemikiran dari para praktisi hukum tarik-menarik itu sendiri. Lalu, bagaimana dengan penerapannya? Dalam metode Barat, penerapan hukum tarik-menarik yaitu dengan cara meminta. Meminta ini, kalau dalam Islam, wujudnya adalah berdoa. Dan sebagai umat Muslim, seharusnya kita lebih mudah untuk meminta, lebih yakin untuk meminta. Karena kita memiliki iman dan memiliki keyakinan bahwasanya kita meminta langsung kepada Sang Pencipta, Sang Pengatur segalanya, Sang Maha Kuasa. Dan keyakinan itu sudah tertanam dalam alam bawah sadar kita dari kecil. Bahwasanya Allah itu yang Maha Kuasa, Maha memberi segalanya. Seharusnya ini lebih mudah bagi kita menerapkan hukum tarik-menarik dalam hal meminta ini. Lalu penerapan berikutnya dalam metode Barat, itu mempercayai atau meyakini. Nah, dalam Islam tidak ada bedanya. Kita harus meyakini bahwasanya Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Pemberi. Kita harus prasangka baik dengan Allah. Kita harus memiliki keyakinan penuh bahwasanya Allah Maha Pemberi, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jangan justru kita meng-cancel doa dengan cara meragukan apakah kita mampu, apakah Allah bakal memberi apa yang kita inginkan, atau malah kita justru berpikir bagaimana cara Allah mengatur agar keinginan kita itu terwujud. Itu adalah wujud dari kita membatalkan apa yang kita inginkan itu, tanpa kita sadari. Jadi keyakinan penuh dalam hukum tarik-menarik ini, dalam Islam pun kita diajarkan untuk memiliki hal yang sama. Keyakinan secara penuh, secara total. Apa yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Dan ada disebutkan dalam sebuah hadis, aku sesuai prasangka hambaku. Makanya kita selalu diajarkan untuk berprasangka baik dengan Allah. Selalu berpikir positif. Selalu berpikir bahwasanya Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih. Kita harus menyadari itu semua. Kita sadari bahwasanya Allah Maha Kaya, Allah memiliki keberlimpahan. Alam semesta ini diciptakan dengan begitu berlimpahnya. Jadi kalau kita sudah memiliki kesadaran akan hal itu, kita memiliki keyakinan penuh akan hal itu, percayalah, apa yang kita inginkan itu sudah disiapkan di suatu tempat dan waktu tertentu. Dan itu akan segera tertarik dalam kehidupan kita. Langkah penerapan hukum tarik-menarik yang berikutnya yaitu menerima. Dalam metode Barat, kita mengenal istilah membersihkan pikiran dan perasaan yang negatif. Membersihkan vibrasi yang buruk. Nah, dalam Islam, kita juga diajarkan untuk bertaubat dan senantiasa beristighfar. Agar kita dapat mengakses pikiran dan perasaan yang lebih positif. Lalu dalam Islam juga mengajarkan untuk senantiasa bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Sama halnya dengan yang diajarkan dalam metode Barat. Kita bersyukur, kita seolah-olah sudah menerima apa yang kita inginkan itu. Kita seolah-olah sudah menikmati. Jadi kalaupun kita tidak bisa bersyukur dengan apa yang belum kita miliki, minimal kita mensyukuri apa yang sedang kita nikmati saat ini. Dan fokuslah hanya pada apa yang kita inginkan saja. Jangan justru kita fokus pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya dalam suatu kondisi yang buruk. Karena dalam kehidupan kita tidak terlepas dari hal-hal yang positif dan negatif. Jadi kembali lagi bagaimana cara kita mengendalikannya. Misalnya dalam suatu hari kita mengalami beberapa macam kondisi.
yang buruk, juga yang baik. Nah, kitalah yang menentukan pilihan. Apakah kita akan fokus pada hal-hal yang baik saja, atau justru kita fokus pada hal-hal yang buruk. Dan ini akan mempengaruhi apa yang tertarik dalam kehidupan kita selanjutnya. Dalam metode barat, kita diajarkan untuk segera action, segera bertindak. Ketika kita sudah mendapatkan suatu intuisi atau bisikan-bisikan naluri tertentu atau yang semacamnya. Dan dalam Islam kita juga diajarkan untuk berikhtiar. Kita tidak pernah diajarkan untuk bermalas-malasan. Dalam Al-Quran, di surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah berfirman, ketika sholat sudah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Nah, ini mengajarkan kita untuk berikhtiarlah semampu kita. Jangan setelah kita memiliki permintaan dan meyakininya secara penuh, tapi kita hanya menunggu dengan bermalas-malasan. Jadi teman-teman, intinya itu, hukum tarik-menarik ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Justru hukum tarik-menarik ini adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk alam semesta ini, sebagaimana dengan hukum-hukum yang lain. Dan terakhir aku tambahkan penerapannya dalam Islam, yaitu kita harus tawakal, berserah, dan menerima atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang nantinya akan tertarik dalam kehidupan kita. Sebenarnya dalam metode barat pun mereka menyebutnya letting go, melepaskan. Setelah kita meminta apa yang kita inginkan, kita meyakini bahwasanya itu akan tertarik dalam kehidupan kita berikhtiar semampunya, action segera, lalu sisanya kita lepaskan. Kalau dalam metode barat menyebutnya, biarkan alam semesta bekerja dan menghubungkan semuanya itu untuk mewujudkan keinginan kita. Dan tentunya kita sebagai umat Islam meyakini bahwasanya Allah lah yang menggerakkan semuanya itu. Allah lah yang menghubungkan semua jalan itu. Jadi tetaplah menjalankan syariat agama Islam dengan baik, dan terapkanlah metode hukum tarik-menarik ini agar pikiran, perasaan, dan tindakan kita selalu positif. Dengan menerapkan itu secara terus-menerus, tentu kehidupan kita akan lebih baik. Dan semoga semua yang kita inginkan akan terwujud secepatnya dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah menyimak video ini teman-teman. Assalamualaikum, salam berkah berlimpah.